GoFood J3K bersama Master Safe. 1. Cek suhu. 2. Cuci tangan. Tangannya aja. 3. Gunakan segel pengaman. Dan kirim tanpa kontak fisik. Kami pastikan mitra lakukan J3K. Cara aman bisa makan dengan nyaman. Assalamualaikum Tribuners Medan, ketemu lagi dengan saya Molly dalam acara BBM Bincang Bisnis UMKM. Seperti biasa, dalam setiap episodenya BBM akan mengulas kisah sukses para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan. Hari ini adalah edisi spesial karena merupakan episode kelima dan terakhir untuk bincang-bincang bersama Gojek tahun ini. Tamunya juga spesial loh, karena nggak cuma satu narasumber seperti biasa, tapi ada dua narasumber sekaligus. Bersama narasumber kita kali ini adalah selain sama-sama pengusaha kuliner muda asal Medan, mereka juga sejak awal usahanya sudah memanfaatkan teknologi digital dengan bergabung bersama GoFood. Bedanya, salah satu narsum kita sudah menjalankan usahanya sebelum pandemi dan salah satu narsum baru saja membuka usaha di masa pandemi ini. Langsung saja kita sapa kedua narsum kita ya. Ada Mbak Dira yang merupakan owner dari restoran Paripurna. Halo ya, Mbak. Halo. Apa kabar Mbak, sehat? Tetap sehat, harus sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terus kita juga ada Bang Hawari yang merupakan owner dari Sate Taichan Medan. Halo Abang, sehat juga ya? Sehat, alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak mungkin di sini ya? Iya, asli. Pastinya ya. Oke, selain itu kita juga kehadiran perwakilan dari Gojek, yaitu ada Mbak Dian Eltoruan selaku Head of Regional Cooperative Affairs Sumbagut Gojek Indonesia. Halo Mbak. Hai. Kita udah jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Kemarin jumpa di lagi episode Tribuners. 1 ya. Iya. Jadi yang pertama main terakhir ya. Iya, pertama dan terakhir ya. Mbak mempersatukan yang pertama dan terakhir nih. Pasti seru nih obrolan kita karena kita bakal dengan dua narasumber berasal dari usaha kuliner yang sedang hits di Kota Medan dan ada dari pihak Super App Gojeknya juga. Jadi kita bisa ulik lebih lengkap tentang Gobis. Dan Super App Gojek memiliki banyak fitur untuk membantu UMKM agar bisa berkembang ke ranah digital. Benar ya Mbak? Oke, kalau gitu aku mau nanya dulu ke narasumber kita yang spesial ini, ada dua orang ya. Mungkin yang pertama aku mau nanya ke Mbak Dira dulu dan Mbak Dira dulu deh, boleh ya Bang? Boleh dong. Perempuan dulu ya. Boleh dong, ladies first ya. Ladies first. Iya. Oke. Mbak, boleh diceritain nggak awal mula dari gimana sih Mbak membuka restoran Paripurna ini Mbak? Nah, untuk restoran Paripurna sendiri itu kita bukanya tuh tanggal 1 Oktober 2020. Baru banget dong. Baru. Ini kita baru masuk ke bulan ketiga. Oke. Nah, kenapa kita buat ini sebenarnya sih banyak cerita di baliknya. Banyak ya? Boleh ceritain Mbak? Boleh. Nah, boleh. ini kita rangkuman aja ya Mbak ya. Siap. Jadi ini adalah sebenarnya usaha dari suami saya. Nah, jadi di sini dipercayakan suami saya, ayo kita buka nih. Tapi kan kalau kita buka dengan ini kan masa pandemik ya. Benar. Sebenarnya itu yang dari awal saya ini yakin. Oke, kita Bismillah aja. Dan di sini juga kita ngerangkul beberapa orang yang terkena impact COVID. Oke. Itu Jadi, maksudnya gimana tuh Mbak? Jadi tim-tim saya ini adalah orang-orang yang profesional. Jadi dari kena impact, kena PHK, ya udah saya rangkul. Ayo gabung, kita buka nih restoran Padang Paripurna, di mana mereka kan sudah ada pengalaman ini yang saya harus belajar sih sebenarnya dari mereka. Jadi saya rangkul, saya ajak join, ayo kita jalan, udah ini berjalan. Dan di sini alhamdulillah karena memiliki tim yang baik, kita jalan juga. Jadi karyawan-karyawan Mbak sekarang ini berasal dari orang yang terkena dampak PHK dari pandemi ini? Iya, tidak dipungkiri untuk saat ini pasti banyak PHK di mana-mana. Dan saya sama suami saya ya oke, ayo kita jalan, ya udah Bismillah kita karena kita tujuannya juga saling bantu ya. Jadi ya udah kita jalan. Keren banget ya, karena di masa pandemi ini kita padahal takut banget untuk membuka usaha apalagi dengan skala yang termasuk besar. Itu kira-kira berapa karyawan Mbak yang udah yang jadi karyawan Mbak sekarang ini? Untuk saat ini 22 orang. Dan itu berasal dari yang kena dampak pandemi tadi? Iya, ada yang dari Jakarta, yang dia kerja di Jakarta, kena impact di Jakarta, dia balik ke Medan. Ada yang dari Batam, dari Aceh pulang ke Medan, ya udah, ya kita jalanin gitu. Gila Tribuners, ini keren banget sih usahanya. Bener ya Mbak Dian? Jadi di masa pandemi ini berani membuka usaha dan merangkul 22 karyawan tadi ya. Jadi untuk restoran Paripurna sendiri udah ada outlet offline-nya nih Mbak? Sudah ada.
Untuk Beda outlet ya? offline-nya itu di Jalan Aha Nasution, dekat asrama haji. Nah, di situ. Di nomor 11A sampai B. Ya, namanya tuh menarik ya. Benar. Jadi kayaknya ada hubungannya ya Nat ya dengan susunan karyawannya yang sebenarnya sudah ini ya dari profesional dari tempat lain ya. Iya benar. Jadi namanya tuh restoran Paripurna. Jadi kalau kita buka dari Kamus Bahasa Indonesia itu Paripurna artinya sempurna. Nah, kenapa nih kita kasih nama Paripurna? Sebenarnya kalau datang nih, nanti bisa nih ke tempat jualannya nih. Di situ ada semua segala ya, kayak restoran Padang biasa, ada ayam, ikan, daging, semua ada. Nah, memang di sini kita serba komplit, sempurna. Jadi ada ciri khas restoran saya sendiri namanya ayam goreng Paripurna. Nah, seperti di depan ini namanya ayam goreng Ini Paripurna. sekarang Ya. yang menunya ciri khasnya. Tapi di samping itu semua saya adalah background tukang makan sebenarnya. Jadi sih, Mbak. Gak usah khawatir sama Mbak. Modalnya udah ada nih ya. Dari bentuk badan sudah ada makannya. Jadi saya itu tukang cobain makanan. Oke. Mbak kalau mau cobain makanan ajak saya. Sorry, itu potong aja lanjut. Boleh. Jadi saya tahu, saya pengen rendang itu dari rumah makan ini. Saya suka ayam goreng itu ini. Oke, karena restoran masing-masing punya ciri khas masing-masing. Iya, dan Ah. saya tuh punya suka, ya mungkin Mbak juga sukanya tuh ayam goreng di mana. Dan pengen tuh ada orang tua saya tuh sukanya nggak suka ayam gorengnya, tapi sukanya tuh beda restoran, kan bingung ya. Tapi di sini saya mau nyusun konsep kalau di tempat saya semuanya ada. Mau yang mana? Ini ada nih restoran ini, tapi kita tetap ada ciri khasnya. Ini dia ayam goreng Paripurna. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi. Dan di sini ada semua, dan itu yang saya terapkan kepada chef. Tolong dia punya ilmu dan saya punya strategik saya. Jadi kita harus ngeblend gimana untuk menghadapi masa pandemik gini. Jadi memang ada ciri khas supaya kita visi misinya nyambung nih, goalsnya bareng seperti itu. Jadi chefnya ngikutin, saya bilang saya tuh kurang kayak gini nih rasanya. Terus dia olah, karena kan saya nggak ngerti ya masalah dapur ya. Ngertinya cuma makannya aja. Makan, ya, saya tahunya sama. bilangnya ini kurang ini kurang ini. Nah dia, oh ini kurang, oke kita tambah ini gimana rasanya? Oh oke. Jadi tuh di restoran Padang saya itu ada namanya ayam bakar, mungkin yang lain nggak ada. Oke. Ada ayam bakar ada, karena saya suka ayam bakar, jadi saya harus ada nih ayam bakar gitu. Jadi komplit ya. Komplit. Komplit. Berhubung ini juga masih baru, aku jadi penasaran. Mungkin aku nanti bakal berkunjung ke restorannya sih, Mbak. Iya. Menarik, Gampang menarik. kok nemunya, soalnya di pinggir jalan banget. Iya. Langsung kelihatan Menarik banget ya ternyata. Jadi restoran Paripurna ini buka selama pandemi, merangkul di 22 karyawan untuk berusaha bersama ya. Oke, kalau gitu kita ada narasumber satu lagi nih, ada abang-abang ganteng, jangan sampai dia diem aja ya. Kita nanya-nanya nih dari Abang Hawari yang buka Sate Taichan ya, Bang, benar ya? Yeah. Itu gimana Bang awal cerita? Karena setahu saya Sate Taichan itu lagi booming banget ya, Mbak, Yeah. di Kota Iya. Medan ya. Iya. Boleh ceritain, Mbak? Jadi Sate Taichan Medan Cabang Bali itu kita buka 2016. Dari 2016. Ya, Oke, 2016 dan alhamdulillah kebetulan Taichan di Medan itu kita pertama di Kota Medan. Pertama, pelopornya. Kan di Gitu lah. Sumatera ya Bang ya? Yang waktu itu ya, untuk cabang kita pertama di Sumatera. Jadi Sate Taichan Medan Cabang Bali ini saya franchise dari Bali. Oke. Gitu kan, kita prosesnya kemarin ketemu dealingnya di Bandung dan akhirnya di 2016 kita buka itu di Titi Bobro. Oke. Di Jalan Setiabudi Titi Bobro gitu kan. Setahun berjalan kita alhamdulillah buka 3 outlet. Itu ada di Titi Bobro, depan SMA 1 sama di Simpang Limun gitu. Dan memang akhirnya Taichan sekarang menjadi salah satu menu kuliner di Kota Medan. Benar, Yang kita tahu banyak Medan itu kotanya kuliner, bukan kota pariwisata loh kan. Kita kotanya kuliner kan gitu. Dan Taichan saya bawa ke Medan untuk menambah pilihan makanan bagi masyarakat Medan di saat 2016. Itu dulu namanya Sate Taichan Medan Cabang Bali gitu. Jadi Taichan ini sebenarnya makanan mana Bang ini? Iya benar, aku penasaran itu. Taichan ini dulunya ini berasal dari Jepang. Jepang. Ada Makanan diet cacatnya. wanita-wanita Jepang. ya. Oh, makanan diet. Jadi cewek, Saya makan Taichan nggak cukup satu porsi. iya. Jadi cewek-cewek di Jepang tuh kan pengen badannya langsing gitu kan. Nah,
tanpa minyak, tanpa kulit. Oh, gitu itu kan. kekhasannya. Itu kekhasannya dengan Tanpa minyak, tanpa kulit. Ya, Tapi dan dia dibakar. setahu saya Nggak. banyak yang jual taichan sekarang malahan ada yang pakai kulitnya. Nah, itu yang ngebuat kita juga seperti gimana ya sama teman-teman yang lain juga Berbeda lah ya. berbeda Istimewa gitu. ya. Karena, Original. karena kita juga mempertahankan bahwasannya ya sate taichan itu cuma daging ayam. Daging dada ayam yang dipotong-potong terus dibakar serta ditambahin sambal gitu kan. Sambalnya itu yang membuat ciri khasnya itu selalu pedas gitu sih. Malahan berarti banyak sate taichan sekarang yang buat variasi sendiri Ya, juga ya. ya. Berarti Dan yang kalau original saya mau datang ngerasain punya abang. bisa, berarti. bisa. Bisa. Gitu sih. Jadi selama abang membuka usaha sate taichan ini kesulitan yang abang rasain tuh apa aja tuh bang? Kalau untuk dulu mungkin tingkat kesulitannya lebih mudah Oh, oke. daripada sekarang, Ah. gitu ya. Kalau dulu itu karena kita pertama, kita yang benar-benar juga ngejalaninnya dengan idealis, rulesnya taichan itu seperti apa, dan dulu saingan juga nggak terlalu banyak, gitu Iya. kan. Saya buka dari 2016 ke 2017 itu setahun, dan di 2018-2019 itu sempat tutup. Kita tutup karena ada kerjaan lain di luar kota. Di 2020 kita buka lagi nih. Tutupnya gitu. 2 tahun juga berarti? Sekitar 2 tahun, 2018 ke 2019 kita off untuk main di kuliner gitu kan. Habis itu di 2020 awal kita buka gitu. Kita pindah tempat di Al Jihad, di sebelah Al Jihad itu namanya Taichan X Angkringan. Oh. Jadi ada menu Taichan plus ada menu-menu angkringan gitu sih. Jadi di 2020 ya kalau kesulitan adalah salah satunya adalah yang pandemi ini. Iya. Pandemi ini betul-betul ngebuat penjualan kita tuh drop drastis gitu sih. Habis itu juga di 2020 ini banyak lagi lahir taichan lain. Oh. Dan bagi saya itu rekanan, Iya, sahabat-sahabat kita yang akhirnya kita up lagi nih taichan di 2020 karena di 2018 ke 2019 sempat vakum nih ya. taichan. 2018-2019 itu sempat off, sempat taichan itu hanya beberapa yang bertahan dari 2016, dan di 2020 saya buka di bulan 2-an gitu kan, bulan 2 bulan 3-an lahir lagi taichan lain, dan alhamdulillah itu yang buat semangat saya bahwasannya ya taichan ini kalau dimulai lagi bisa jadi bisnis untuk anak muda gitu loh. Orang tuh senang sebenarnya Iya. karena ayam itu merupakan makanan yang biasa sering Termasuk dikonsumsi. favorit ya, Mbak. Favorit, iya. Karena anak muda zaman sekarang lebih enak makan ayam daripada makan ikan. Padahal kalau sehatnya ya sama-sama sehat sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi Protein. lebih menjualnya juga lebih gampang. Orang juga mengkonsumsinya juga enggak takut. Dan tadi ya gitu. sehat ya. Sehat. Ya, gitu sih. Dan abang kalau kita bareng-bareng nih dua-dua narasumber hari ini kan sama-sama teman-teman dari GoFood nih ya. Yes. Jadi mungkin boleh ceritain yang udah duluan gabung mungkin ya. Boleh. Iya. Saya di 2016 sudah gabung duluan di GoFood, dan di 2016 cuman memang GoFood yang kita Kita yang pakai. pertama nih emang 2015 kalau Iya, salah Medan 2015 ya. kita 2016 kita pertama, dan langsung 3 outlet saya daftarin gitu kan. Database yang bisa dibuka juga Mbak kan, bahwasannya memang kita ada di situ, dan ya alhamdulillah terbantu untuk mapping penjualan yang akhirnya dulunya kita nggak punya kurir. Oke. Dan saya juga belajar bisnis yang benar-benar saya pegang itu ya taichan ini gitu kan, yang mungkin masih banyak kurangnya, sampai sekarang juga terus belajar bahwasannya GoFood itu Gojek ya sangat membantu untuk penjualan gitu, yang jaraknya jauh dan segala macam dari outlet offline kita akhirnya bisa dapet gitu. Jadi semenjak Customer. bergabung sama Gojek ini peningkatan penjualannya itu terasa gitu ya? Ya dari 2016 memang ujung tombak penjualan untuk menggapai tamu ya Gojek Ujung gitu. tombak, Ujung loh, tombak. Tribuners ujung tombak dari Sate Taichan untuk merangkul semua Iya, pelanggan ya? iya, karena nggak semua orang juga punya waktu datang ke outlet offline kita Benar. gitu kan. Gitu. Jadi ya memang sekarang by order ya di GoFood gitu sih. Kalau dari Mbak Dira sendiri gimana? Kalau untuk saat ini memang kayak awal buka saya udah pastiin GoFood sudah tersedia di GoFood nih. Nah pas saya jalan sebenarnya kalau untuk dilihat memang sangat kebantu ya. Walaupun saya punya kurir sendiri, tapi sekarang kalau ditanya siapa yang nggak punya aplikasi GoFood? Benar. Dan pertama yang saya juga harus saat ini tuh kita teknologi tuh harus
update gitu. Nggak bisa kayak dulu ya udah antar suruh minta tolong karyawan, nggak bisa. Jadi sekarang adanya aplikasi GoFood, di situ saya memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, pertama adalah saya ngelihat kelebihan dari GoFood-nya apa. Pertama, mitra drivernya banyak dan selalu ready. Walaupun hujan apa itu pasti ada. Pasti. Kalau kita pesen pasti ada. Nah, ini Nggak ngeliat cuaca ya. Nggak lihat Mungkin cuaca. kalau ada badai juga bakal dateng gitu makanannya. Nah, ini kan. saya pastiin. Nah, terus kedua adalah promo-promo yang ditawarkan. Ketiga adalah efisiensi waktu. Nah, saya tuh kalau mau cepat ya udah order dari GoFood, nikmatin promo-promonya, udah, dan itu sangat kebantu di outlet saya. Karena untuk saat ini memang saya mempercayakan delivery online saya kepada Gojek. Gojek Ya, pertama adalah saya juga akan membantu mitra-mitra driver. Yang kedua adalah ini adalah asli aplikasi karya anak bangsa. Wah. Nah, ini nih yang harus Menghargai kreasi Iya. anak bangsa Asli. ya. Iya, nah itu yang harus saya oke, udah saatnya aplikasi karya anak bangsa ini bener-bener jalan, dan itu saya ikutin, saya strategi bisnis online-nya saya pelajari, gimana omset itu sama offline sama-sama naik. Jadi visi misinya dapat gitu. Sangat kebantu sih Mbak adanya GoFood. Oke, kalau misal bergabung sama Gojeknya Mbak Nadiranya kapan tuh restoran paripurnanya? Kalau untuk restoran Paripurna sendiri tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 Iya, Oktober. karena saya juga Pas sama bukanya berarti? buka. Sebenarnya itu kan proses pendaftarannya mungkin banyak yang bilang susah ini itu. Sebenarnya kalau kita ngikutin flow-nya dari email, semuanya itu lancar. Jadi benar-benar di tanggal 1 bisa live di aplikasi. Barengan dengan opening, grand Iya, opening jadi nggak ada restorannya. namanya udah ada belum di GoFood gini-gini. Kita juga bilangnya oh belum, nggak ada. Saya memang sudah spek, oke, saya kasih spek berapa nih ke 2 minggu lah. Jadi 2 minggu sebelum pembukaan saya proses. Via email, saya lengkapi data yang diminta, jangan terus ngecek email, apakah memang sudah dibalasan atau belum, itu sih sebenarnya. Jadi memang biar semuanya sesuai dengan jalurnya. Jadi restoran buka, di GoFood juga sudah buka. Seperti Menarik itu. ya, jadi memang udah dipersiapin juga sama Mbak Iya. Nadiranya tadi untuk bergabung bersama sama Gojeknya ya. Jadi menarik nih yang tadi disebutkan nama Nadira ya. Masih banyak mungkin orang yang atau mungkin Tribuners gitu ya, yang ingin mendaftar tapi kok ragu, kok mungkin dengar dari sana dan sini, kok ada prosesnya, ada yang tersendat dan lain sebagainya. Nah, aku pengen jelasin nih bahwa seperti yang tadi dibilang Nadira, kalau misalnya kelengkapannya sudah lengkap, itu prosesnya sekitar 2 minggu sih sudah terdaftar ya. Nah, yang biasanya orang suka lupa ngecek itu adalah email. Gitu. Jadi kita tuh Banyak kejadian ya. di GoFood tuh kita banyak komunikasi lewat email, kan nanti waktu daftar dia minta emailnya. Jadi Tribuners tuh jangan sampai lupa kalau udah daftar, emailnya apa, passwordnya jangan lupa. Ya, itu pasti. Itu yang Biasa penting. suka lupa gitu. Ulang lagi itu Ulang jadinya. lagi, dan kemudian ada satu lagi. Jadi sekarang ini kita ada mengadakan pengecekan ya. Kita gocek ya. Ini jadi juga melibatkan para driver juga nih untuk ngecek ke lokasi pendaftaran. Ini nantinya akan diterapkan di seluruh Indonesia. Nah, jadi misalnya pada pendaftaran itu dia akan janjian nih gitu. Kami akan melihat tempatnya. Nah, kadang janjian waktunya ini loh yang kadang waduh yang mendaftar bisanya jam berapa, yang mengecek bisa jam berapa. Nah, itu tuh yang harus memang pertemukan lah. Oke, Gitu. biar supaya lebih gampang, lebih cepat juga ya Mbak. Oke, Karena oke. kalau misalnya nanti udah terdaftar, itu kan ini aku ngulang lagi nih yang seperti udah dibahas ya, yang episode minggu lalu, tapi by the way, Tribuners bisa ngeliat juga ya di YouTube sama di ini ya, di IG-nya. Nah, jadi memakai aplikasi GoBiz yang bisa di-download dari GoPlay. Nah, itu tuh nanti semua transaksi juga terdaftar. Istilahnya tercatat ya, bener ya, teman-teman Bener. mungkin bisa Bener. nambahin nanti. Jadi, itu salah satu kemudahan sehingga para Tribuners yang memang misalnya baru memulai usaha, mungkin dia juga secara akuntansinya ya, mungkin dia juga belum terlalu biasa untuk mengadakan pencatatan. Nah, jangan khawatir, semua penjualan dari online itu yang menggunakan Terdaftar. aplikasi GoBiz itu tercatat. Yes. Gitu. Benar. Oke, tadi kan Mbak ada bahas soal pengecekan pada saat kita mau daftar bakal mempertemukan untuk dicek nih. Ya. Nah, kemarin juga di episode semalam itu banyak banget Mbak yang nanya, gimana kalau misalnya dia nggak ada store, tapi dia maunya di rumah, itu bakal gimana? Ceknya bakal ke rumah atau gimana? Ya, jadi itu nanti di rumah kan tetap harus ada dapur ya.
Oke. Iya, jadi itu akan dilihat juga nih. Ini bener nggak yang didaftarin alamat di mana? Oke. Bener nggak? Karena kan pada saat driver menjemput tuh kan jangan sampai nanti beda dong, gitu. Kasihan ya. Jadi kasihan nih. Jadi kalau misalnya Tribun sebagai konsumen juga kalau pesan ya, jangan lupa nih misalnya titiknya beda-beda dikit, jangan lupa nih ditaruh di keterangan gitu. Rumah saya yang ada apa gitu, Pagarnya stiker warna apa? Naruto-nya ya Stiker kecil ya. Kalau saya boleh nambahin, bahwasannya sebelum ada Gojek pun, waktu kemarin pandemi, puasa kemarin kan saya offline, store saya tutup karena nggak bisa sama sekali kan. Atau juga customer juga nggak ada yang keluar kan gitu. Saya pindahin nih ke rumah, saya telepon orang Gojek, kita tawarin kirim email lagi untuk ke rumah. Ya udah persyaratan dengan home industry, yang dimana salah satunya adalah selain titik lokasi adalah spanduk. Ya. Nah spanduk, Keterangannya ya. ada spanduk, jadi driver pun ke rumah udah nggak sulit, udah ada spanduk kita gitu sih. Jadi kayak yang memang Gojek sedetail itu gitu. Mungkin tingkat kesabaran yang mendaftar. Maunya hari ini daftar, ini itu terdaftar yang nggak mungkin juga bisa kan. Nggak kita aja yang karena daftar. juga ada ribuan merchant yang bakalan daftar ke Gojek Benar, gitu sih. benar. Dan ya balik lagi ya, step by stepnya itu harus dilengkapin gitu agar supaya live-nya cepat. Tapi apabila step by stepnya ada yang kurang, otomatis ya di reject gitu sih. Terus ditambah lagi nggak ngecek email pula. Nah itu sih gitu. Itu jangan kesalahannya di kita. Di kalau memang mau daftar mau cepet ya monggo dilengkapi. Benar, gitu. benar. Karena ini udah orang yang merasakannya langsung jadi mitra usaha Gojek loh. Benar ya. Oke, kalau gitu aku mau nanya lagi nih ke Mbak Nadiranya. Untuk restoran Paripurna sendiri strategi apa sih yang dilakukan untuk melakukan pemasaran gitu? Untuk di offline sendiri memang sudah menjaga protokol kesehatan seperti ya kayak biasa, ada cuci tangan di depan, terus menjaga jarak, kursi. Nah, kalau untuk tim sendiri memang saya pertama menjaga kesehatan tim sendiri, karyawan, karena saya beranggap karyawan saya anggap keluarga sendiri. Jadi kalau saya memberikan vitamin. Jadi kalau misalkan salah satu karyawan merasa tidak enak badan, saya langsung bilang ya udah istirahat. Nah, istirahat. Jadi memang karena kalau dia sudah tidak sehat, dia merasa nggak enak badan, pasti kan imunnya menurun. Itu gampang kena penyakit. Jadi saya bilang udah istirahat. Nah, lalu kalau karyawan saat membungkus juga pakai sarung tangan plastik dan memakai masker. Jadi benar-benar kita sudah menjaga protokol kesehatan dan sudah sesuai dengan ini sih semuanya. Gitu. Kalau misalnya pesan dari aplikasi Gojek itu sendiri, ada protokol kesehatan yang berbeda nggak sih Mbak? Kalau untuk saat ini memang kita itu double plastik ya. Double plastik ya. Pertama sudah dimasukin plastik, diikat kabel T, lalu pakai plastik lagi. Jadi biar sampai ke tangan customer itu menjaga kehigienisnya juga. Gitu. Tadi merasa tetap aman ya, Aman. pembelinya ya. Kalau dari Sete Taichan sendiri gimana? Ya Mbak? kalau kita pelaku kuliner hampir sama semua ya, pasti di depan pintu masuk ada cuci tangan, terus karyawan kita pakai masker dan pakai sarung tangan gitu kan, nggak ada yang beda lah menurut saya ya, karena prokes sekarang kan semua hampir sama Dan harus diikuti ya. dan harus diikutin, wajib loh, kalau enggak ya itu bisa mempengaruhi penjualan karena customer sendiri juga lebih detail sekarang bener. kan gitu. Ini kok nggak pakai ini kok nggak pakai ini kan gitu. Benar. Dan sekarang tamu sendiri kan, kalau saya kan Taichan Angkringan tuh ada kayak menu ngambil sendiri gitu kan ya. Kita kasih sarung tangan ke mereka gitu, sarung tangan plastik yang untuk makanan itu. Gitu sih. Jadi kayak nggak ada, lebih kurang hampir sama sih kalau semua pelaku kuliner gitu Iya, sih. aku langsung terngiang lagu yang ini loh, Lagu ingat ya? pesan ibu. Ya, tapi menarik ya, Molly dan teman-teman ya. Jadi memang kebetulan tiap tahun kan memang Gojek itu menjadi objek dari riset yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Nah, khusus tahun ini LDUI, singkatannya Lembaga Demografi itu juga meneliti ini gimana sih efek dari bergabung bersama ekosistem digitalnya Gojek gitu ya pada masa pandemi. Nah, kemudian ditemui bahwa risetnya itu menemukan bahwa situasi pandemi mendorong perubahan perilaku dari konsumen dan tampaknya terjadi percepatan proses digitalisasi oleh konsumen di Indonesia, karena memang ini wajar ya, karena memang kita pada ada saatnya sekitar bulan Maret, April itu kan memang kita terbatas untuk keluar dan memang dihimbau untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar
luar rumah, sehingga memang proses digitalisasi itu semakin banyak diadaptasi oleh orang. benar. Nah, kemudian itu jadi mengandalkan aplikasi digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini menariknya riset yang sama itu juga dilakukan di Medan nih, gitu. Nah, mayoritas mitra UMKM Medan tuh pertama kali riset ini menemukan bahwa pertama kali go online dan terima pembayaran non tunai saat bergabung di GoFood. Gitu. Jadi justru pada saat pandemi mereka bergabung dengan GoFood dan itu riset menemukan bahwa mereka pertama kali online itu justru dengan bergabung dengan GoFood gitu. Nah, kemudian riset ini juga menemukan sekali lagi di datanya Medan ya, sejumlah 40% UMKM Kota Medan yang disurvei itu baru bergabung ke GoFood saat pandemi. Jadi sejak Maret 2020. 40% ya, besar Iya, ya, Mbak? besar sekali. Jadi mungkin orang udah ngerasain kan, seperti narasumber sebelumnya juga sudah semua merasa bahwa kok yang datang ke outlet secara offline atau langsung secara tatap muka itu kok semakin sedikit. Jadi memang salah satu alternatifnya adalah, kan kita nggak boleh nyerah ya, seperti Ya, disebutkan benar. oleh Bang Hawari sama Nadira, bahwa kita nggak boleh nyerah nih, usaha harus jalan terus. Nah, salah satu alternatifnya adalah berjualan secara online gitu ya, di platform GoFood. Nah, jadi dari 40% UMKM Kota Medan yang disurvei itu 94%-nya adalah UMKM berskala mikro dan 43% adalah bisnis pemula. Artinya 50% itu hampir 50% itu berarti baru pertama kali bikin usaha di masa pandemi. Jadi mirip seperti Nadira gitu. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya membesarkan hati ya. Pada saat memang orang kondisi ini menantang situasi ekonomi sehingga ada orang-orang yang memang terdampak, tapi di sisi lain itu tetap membuat menginspirasi orang untuk tetap memulai usaha gitu. Ya mungkin tidak mudah ya, mungkin nanti bisa diceritain juga oleh teman-teman, tapi seperti tadi disebutkan ada strategi yang diambil nih, misalnya tadi berikan ongkos kirim gratis gitu kan, atau misalnya kayak Bang Hawari mungkin ada strategi lain nih, tapi terus promosinya sekali lagi menggunakan digital. Nah, digital itu tidak cuman lewat misalnya aplikasi saja, tapi kayak teman-teman bilang tadi lewat media sosial. Iya, itu termasuk digitalisasi juga ya, Mbak. Atau ini kan lewat ini, Iya, kan bincang-bincang kita. Siap. Menarik banget ya. Jadi memang pelaku UMKM ternyata banyak juga yang bergabung dan sudah mulai melek dengan digitalisasi tadi ya, Mbak. Wajib. Nah, aku tambahin lagi nih, ada data lagi dari riset tersebut tuh ya. Jadi hasil riset tersebut menemukan untuk di Kota Medan berada di ekosistem Gojek membuat 92% UMKM 92% UMKM GoFood merasa lebih cepat beradaptasi di masa pandemi sehingga bisa terus bertahan gitu ya. Itu berarti bukti ya, 92% orang membuktikan bahwa aplikasi Gojek ini ternyata mudah digunakan. Iya, gitu, UMKM nih spesifik malah UMKM di Kota Medan yang disurvei gitu. Jadi mereka merasakan manfaatnya. Sedangkan 90% UMKM GoFood cenderung optimis bisa pulih dan tumbuh ke depannya dengan menjadi mitra GoFood. Keren. Jadi memang Gojek ini dari episode 1 nih, Bang Hawari dan Mbak Dira mungkin nggak sempat nonton episode 1, bisa nonton di media sosial kita. Kok jadi promosi? Jadi saya mau bilang dari episode 1 tuh kita memang saya mulai tahu nih pihak Gojek sendiri memang benar-benar membantu UMKM yang ada di Kota Medan bahkan di seluruh Indonesia. Karena dengan riset yang tadi dikasih tahu Mbak Dian sendiri, kita udah terbukti ya ternyata banyak banget UMKM yang bergabung sama Gojek gitu. Nah, saya jadi makin penasaran nih sama mungkin Bang Hawarinya dulu boleh ya. Untuk kemudahan yang Abang rasain setelah menggunakan aplikasi Gojek itu gimana, Bang? Jadi kemudahan yang didapat dari aplikasi Gojek ini sangat banyak, mulai dari kedetailan transaksi, percepatan pendapatan yang hari ini dapat orderan besok jam 10 pagi uang udah masuk ke bank kita, terus penjemputan bola segala macam itu sudah sangat mengebantu lah. Dan benar riset yang terjadi tadi yang disebutkan tadi, bahwasannya memang suatu kota itu ekonominya kuat apabila UMKM-nya ini kuat. Karena kebetulan saya juga terlahir dari organisasi HIPMI. HIPMI Kota Medan juga ini sangat getol bahwasannya UMKM di Kota Medan ini harus bersatu gitu. UMKM Kota Medan ini harus saling membantu. Dan Gojek di sini hadir untuk penjemputan bola. Mungkin ada home industry yang di rumah gitu kan, atau ada outlet offline gitu kan yang dulunya sebelum Gojek ini hadir, mungkin hanya berapa kilometer dari tempat dia jualan, mungkin dia bisa
ini atau hanya keluarga kerabat yang merasakan produk dia. Tapi begitu Gojek hadir di Indonesia, produk yang disajikan oleh siapapun sekarang yang mau berwirausaha itu bisa dirasakan semua orang. Bahkan sejujurnya saya ya pribadi, produk saya lebih puas apabila yang makan itu yang saya nggak kenal. Nah, dan Gojek membantu untuk itu gitu loh. Iya. Karena kalau teman-teman, saudara, sahabat itu udah pasti dong, Iya, pasti datang dan pasti makan. Iya. Cuman apabila mereka datang atau beli yang kita tidak kenal, itu puasnya berbeda. Tapi ini Gitu. menarik ya, emang benar. Kalau aku dari sisi aku sebagai konsumen, suka tuh kalau bisa lagi ada promo, nyobain. Jadi makanan yang memang nggak biasanya kita coba, tapi karena promo nih nyobain gitu. Maaf ya, ini aku pakai contoh kayak aku tuh sebenarnya dulu tuh nggak terlalu doyan makanan Jepang. Nah terus aku lihat loh, ini ada outlet makanan Jepang yang diskon, aku coba ternyata enak. Iya. Gitu. Jadi di sini, oh ini mungkin ngeliat Taichan atau Paripurna, apaan sih jualan apa nih gitu kan? Terus mungkin nyobain menu-menu yang biasanya nggak biasa pesen gitu ya kan. Jadi di situ Gojek hadir gitu loh, dan itu yang harus terus kita jalin komunikasi dan sesama rekan-rekan UMKM juga. Ayo nih Medan nih harus buat apa gitu, pesta kuliner kah, apakah segala macam. Dan saya berharap Gojek ke depannya di 2021 nih, mungkin 2020 kita ya oke lah golek semua gitu kan, tapi di 2021 mana tahu surat izin dari kepolisian untuk keramaian sudah bisa dibuka, ya kita bisa buat dengan Gojek, mungkin bisa buat pesta kuliner dan lain-lain yang itu juga ngebantu penjualan dari UMKM itu tersendiri dan brand promosi dari Gojek dan lain-lain gitu. Keren sih. banget ya Mbak, ini jadi kayak curhatan hati seorang pengusaha kepada pihak Gojek. Iya. Dan nggak bisa dipungkirin bahwasannya Gojek serta Tribun di sini hadir juga membantu UMKM kan gitu, dengan adanya media dan ada Gojek, ya kita yang mungkin bukan siapa-siapa hanya punya produk ya bisa jualan sekarang, yang mungkin belum bisa sewa tempat masih di rumah ya gara-gara ada media dan ada aplikasi Gojek bisa dirasakan sama customer kan gitu. Oke, jadi tersentuh ya. Iya. Jadi mau nih 3 hari lagi kan tahun baru nih. Ini udah ada nih ide untuk tahun baru yang visinya udah salah Banyak. satu nih ya. Kalau Mbak mau ya kita bisa cerita sejam 2 jam banyak nih. Karena tidak akan cukup waktunya ya. Iya. Oke, kalau dari Mbak Nadira sendiri untuk restoran Paripurnanya kemudian apa sih yang didapat setelah menggunakan aplikasi Gojek? Pertama kalau misalkan aplikasi Gojek tidak jauh namanya Gobis. Yang sebenarnya di Gobis itu sangat membantu ya. Jadi udah bisa ngeset misalkan ada produk yang habis. Jadi nggak ngecewain customer. Jangan sampai si driver datang mau pesen ini, customer pesen ini, nggak ada. Dan itu sangat membantu sih. Sebenarnya sama sih tadi bilang sama Abang lagi, kayak memang sangat terbantu sih. Jadi kalau ditanya tadi harapan 2021 ya semoga lah semua pandemi selesai, sudah ada event. Biasanya kan Tribun sering buat event tuh. Ada nanti baru dibuka booth. Ayo kuliner, ini kan nggak ada ya. Jadi kan Semua golek jadi. iya, biasanya ada GoFood Festival juga. Ini juga ditunggu-tunggu. Ini udah akhir tahun udah pasti fix nggak ada. Kita tunggu 2021. Jadi bisa berkolaborasi. Jadi kita mengenalkan brand kita juga di situ. Itu sih. Ya karena saya juga mengetahui Tribun sangat sering buat Iya, event dulu run gitu kan, Iya. manggil Setiap ulang artis tahun di lapangan Tribun sih, mereka, namanya. terus kayak ya banyak lah dari Tribun kan, dan kita juga terlibat di situ, ada IO-nya kita masuk, ada standnya kita masuk gitu. Jadi sekalian ini kayaknya ya nyampein informasi bagi Tribuners yang mungkin ini ya punya ada rencana tahun depan. Iya, gitu ya. iya. Bisa Termasuk calling-calling kuliner, lah. gitu ya. Udah tau lah dari narasumber kita hari ini dan sebelum-sebelumnya ya. Iya. Ada itu ya kisi-kisinya Iya. ya. Kisi-kisinya. Jadi seru banget ya kalau misalnya nggak dengerin ini ya, ulang nanti. Tapi ini aku mau touch on yang Bang Hawari bilang tadi tuh, mungkin pesan kepada UMKM secara umum ya, nggak cuman kuliner aja. Jadi bahwasannya digitalisasi itu penting ya, dan Sangat jangan penting. takut gitu ya. Sekarang semua bisa belajar di YouTube sebenarnya ya. Dan berangkat dari Gojek sebagai super app sebenarnya tidak cuman hanya layanan GoFood aja Iya, benar. gitu. Jadi misalnya pada saat
saat pandemi ini kita misalnya mau mengirimkan dokumen gitu ya, bisa. tetap nih misalnya harus ada tanda tangan basah, ya udah dikirim pakai GoSend gitu, atau kayak Bang Abel itu dicerita ya pindah-pindahan ya tadi kemarin jadi ya. di masa pandemi ini sebenarnya banyak hikmahnya gitu loh. Dalam arti kata transisi orang dari offline ke online tuh cepat. Jadi tinggi cepat banget. Kita harus, nggak bisa nggak gitu loh. Dan untuk Gojeknya juga sangat terbantu. Saya kayak ini macam ini kan kita pindah outlet nih, Taichan Angkringan pindah outlet ya. Selama ini pakai GoBox gitu loh. Atau misalnya kadang memang ada beberapa teman yang nggak pakai GoFood-nya, tapi pakai GoSend-nya gitu loh. Jadi memang banyak manfaatnya sih untuk dari Gojek yang kayak kita pindah-pindahan barang nih macam ini kan mau pindah tempat, pindah lokasi ya, kita pakai GoBox gitu loh. Dan sebenarnya ada hikmahnya sih pandemi ini adalah pelaku UMKM kuliner apapun, bukan kuliner aja juga melakukan percepatan digitalisasi yang dimana mungkin semua orang dulu comfort zone nih. Benar. Dengan ya udahlah udah penjualan segini bisa gitu kan ya, tapi gara-gara ada pandemi ini kan harus ekstra. Iya benar. Kita owner UMKM, bagi saya yang penting bisa bayar sewa dan karyawan digaji udah cukup gitu loh. Dan Gojek di sini hadir ngebantu kita untuk menjemput bola customer bisa tetap menikmatin produk kita gitu. Jadi nambahin juga sebenarnya riset LDUI itu juga membahas soal social seller. Ini juga nih yang banyak. Jadi social seller itu orang yang kalau misalnya jualan di marketplace. Nah, kan salah satu cara pengirimannya kalau misalnya dalam kota itu kan bisa dengan GoSend gitu. Kemudian juga yang memakai GoPay untuk cara pembayaran. Karena ya ini bukan nakutin ya, tapi kan kadang misalnya kita berganti uang itu kan kita harus bertukar itu secara fisik gitu ya kan. Kalau misalnya pakai GoPay dia nggak usah pegang-pegang uang lagi online, gitu. Kembaliannya juga nggak usah ribet lagi gitu. Jadi itu sih yang memang selama masa pandemi ini jadi makin cepet nih diadaptasi orang gitu. Rugi deh yang belum ini ya, belum online gitu ya. Super App Gojek itu banyak banget fitur yang bisa dimanfaatkan. Dan saya ngerasakan itu waktu penjualan ya hari ini kan misal dari Gojek ya udah detail. Malah sebenarnya lebih detail yang online daripada offline ya, daripada karyawan gitu kan. Dan besok paginya juga kita udah nggak perlu takut gitu. Besok paginya udah masuk di bank kita, paling lama lah jam 11 siang udah masuk ke saldo kita gitu. Dan itu yang ngebuat saya ya memang dari 2016 nggak salah pilih ya kita pakai Gojek gitu sih. Oke Tribuners, jadi tadi di belakang layar ya sama Mbak Dian juga kita udah nanya-nanya juga nih. Jadi dari pihak narasumbernya ada menyatakan bahwa gimana tips supaya aplikasinya itu berjalan dengan lancar. Tolong dari Mbak Nadira mungkin ya bisa ngejelasinnya gimana? Nah kalau tipsnya sih kalau secara pribadi nih yang pertama adalah pas kita mau buka, kita pastiin menu yang akan kita jual ready. Apa yang menu tidak ada jangan lupa di-off-kan. Dan dipastikan jam operasionalnya. Jika ada hari libur ya dibuat di-off-kan gitu. Tuh, ada tips tuh, itu tips sangat penting ya, karena biasanya Mbak pribadi saya sendiri sering mesen tuh tiba-tiba kayak yang tutup Mbak, ditelepon sama mitra Gojeknya gitu, aduh. Jadinya gimana gitu, awak udah kepengen kali makan itu padahal kan gitu kan. Kita memang dengan GoBiz ini lebih memudahkan dan memang kuncinya sih di mitra usaha. Jadi karena ini saling membantu kan namanya ekosistem. Kasian nih kalau misalnya konsumennya mesen makanan yang nggak ada, padahal ditulis ada, mitranya juga kasian. Udah jauh-jauh misalnya ke sana, ternyata misalnya tutup. Benar, setuju. Oke, Tribuners Medan, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama dua narasumber kita, menarik banget, banyak banget yang kita dapat. Nah, setelah video berikut ini kita bakal ngulik-ngulik, ada yang menarik nih dari Gojek nih, ada sesuatu yang menarik nih, tapi setelah video berikut ini ya. Menciptakan dampak sosial positif adalah semangat Gojek yang mendasari seluruh inovasi kami. Sejak awal, Gojek berkomitmen untuk merangkul para pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Sebelum pandemi terjadi, Gojek telah mendukung ratusan ribu mitra usaha, di mana 96%-nya adalah UMKM. Kini, demi mendukung lebih banyak UMKM untuk go digital di masa yang menantang, Gojek terus berinovasi agar bisnis bisa beradaptasi dan bertahan. Sejak tahun 2018, GoBiz Super App Gojek telah berhasil membantu mitra usaha menghadapi berbagai tantangan operasional bisnis.
Menggunakan aplikasi Gobis sangat penting sekali karena sangat membantu menambah omset kita. Cukup download dan login ke Gobis, saya bisa lihat tuh transaksinya. Ayo pakai Gobis karena sangat membantu untuk pengembangan usaha kita. Kami tidak berhenti sampai di sini. Gobis kini dilengkapi perangkat serba bisa untuk mitra usaha Gojek yang siap mengembangkan bisnis ke tahap selanjutnya. Memperkenalkan Gobis Plus. Perangkat untuk mitra usaha pertama di Indonesia yang memudahkan segala pembayaran non-tunai. Gobis Plus mendukung pelaku UMKM terus bertumbuh dan melaju bersama Gojek. Nah, Tribuners, itu tadi video menarik tentang aplikasi Gobisnya, benar ya Mbak? Jadi bisa dilihat Tribuners, jadi memang gampang banget tuh untuk bergabung menjadi mitra usaha dari Gojek. Oke, aku mau ke Mbak Diannya nih, karena ada yang menarik banget, karena dari pihak Gojek memenangkan juara pertama dalam kategori Community and Industry Engagement di Indonesia dalam United Nations Women 2020 Asia Pacific Women Empowerment Principal Awards. Panjang banget tuh namanya, Bang. Ya? Asli. Jadi mungkin penasaran saya itu mendapatkan juara pertama itu dalam kategori gimana sih, Mbak? Iya, jadi penghargaan ini diberikan oleh badan PBB ya, UN Women untuk perempuan gitu. Nah, penghargaan itu memperkuat komitmen Gojek untuk mengutamakan keselamatan wanita dan membangun lingkungan inklusif yang memberikan peluang ekonomi yang setara bagi pria dan wanita. Itu diluncurin sebenarnya program itu Aman Bersama Gojek tuh Maret 2020 tuh pada Hari Perempuan Internasional, tapi penghargaannya baru-baru aja diberikan. Baru aja sekitar 2 minggu yang lalu gitu ya. Nah, jadi program ini adalah Perempuan Aman Bersama Gojek bertujuan untuk menguatkan rasa aman dan nyaman bagi perempuan di ekosistem Gojek dengan adanya zona aman Gojek untuk pelanggan. Jadi kayak di Medan tuh kita ada tuh di Cambridge misalnya. Jadi bisa menunggu, mitra juga bisa nunggu di situ, konsumen bisa terus pakai hand sanitizer dan kemudian ruangannya terang lah gitu. Jadi istilahnya kalau pada saat menunggu tidak khawatir dan lain sebagainya gitu. Itu program ini memang kita tekankan untuk keamanan dan keselamatan konsumen maupun mitra perempuan. Oke, jadi dari hasil yang direkomendasikannya itu apa aja tuh, Mbak? Nah, jadi ini hal yang terpisah nih Molly, ini menarik nih Molly sebut. Jadi UN Women bersama dengan Pulse Lab dan juga Gojek itu mengadakan riset gitu ya di saat COVID-19. Gimana sih COVID-19 itu mempengaruhi sistem ekonomi gitu ya kan? Nah, jadi ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil riset tersebut. Nah, jadi riset itu menemukan yang pertama bahwa digital platform atau ekosistem digital itu membantu UMKM untuk bertahan atau beradaptasi selama pandemi. Untuk mengatasi pandemi gitu ya. Nah, dari riset itu sebenarnya ditemukan dari 35.000 orang yang diriset itu sekitar 45-50% pengusaha UMKM itu adalah perempuan di Indonesia gitu. Jadi hasil yang pertama itu menemukan ya tadi ya bisa berhasil beradaptasi itu termasuk UMKM milik perempuan. Kemudian summary atau temuan yang kedua dari riset tersebut yang tadi dengan Badan PBB adalah sayangnya digitalisasi itu tidak cukup hanya dengan digitalisasi tidak cukup gitu. Jadi memang harus mengadakan berbagai strategi gitu. Jadi kayak tadi disebutkan ya, misalnya walaupun misalnya sudah secara platform digital sudah bergabung, tapi tentu dari produknya juga sudah harus ada penyesuaian. Misalnya mungkin ada mengikuti promo, jadi istilahnya paket hemat gitu kan. Jadi strategi-strategi tersebut yang harus dilakukan. Nah, yang ketiga, digitalisasi itu membantu pemilik usaha baik perempuan ataupun laki-laki untuk membalance atau menyeimbangkan waktu mereka dan pada saat mereka beraktivitas misalnya, karena banyak ya pemilik usaha khususnya perempuan, mereka itu juga ternyata adalah ibu rumah tangga gitu ya, mereka juga harus mengurus anak. Jadi bagaimana membalancing keseluruhannya itu, aktivitas dia sebagai seorang pengusaha dan juga sebagai seorang ibu ya. Mungkin Nadira termasuk yang merasakan ya harus balancing semua, dan Bang Amri juga mungkin ya kan pasti ada kegiatan lainnya gitu sih hasilnya. Keren. Jadi udah dapat penghargaan, terus ada kegiatan-kegiatan dilakukan juga rangkaiannya gitu ya.
Oke, keren banget ya ternyata bincang-bincang kita kali ini Tribuners Medan. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita bakal nanya lagi nih ke Mbak Nadiranya dan Bang Hawarinya. Boleh nggak masing-masing ngasih tips untuk para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan, khususnya gimana caranya agar terus bisa maju bersama Gojek untuk berusaha gitu. Mbak Nadira dulu, ladies first ya. Oke. Nah, kalau pertama kalau kita mau bangun usaha itu pertama adalah jangan takut gagal ya. Itu niat, tapi jangan niat aja, harus ada tindakan. Mau ada usaha apa sekarang itu kayak tadi kata Bang Awagi ya, di rumah pun bisa jualan. Kalau nggak bisa, nggak ada modal lebih untuk bayar sewa tempat, ya udah di rumah peralatannya lengkap. Ya udah bisa buka PO, nanti dikirim via GoSend, pembayarannya nanti via GoPay. Zaman sekarang itu udah sangat terbantu ya. Dimudahin banget ya. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Yang penting adalah berani mencoba. Ya udah mungkin pertama dari rumahan dulu ya, mungkin Gojek dulu awalnya katanya dari garasi, sekarang sudah sampai di seluruh Indonesia ada, dan di luar negeri kita juga udah ada, dan itu ya udah kalau sekarang masih bisa di rumah ya udah buat aja dulu di rumah ya, nanti mana tahu bisa ya, kayak nanti ada namanya GoFood Festival, ada acara Tribun ya, masuk ke Food Bazaar. Itu aja sih. Keren-keren itu dengerin ya Tribuners. Itu keren tuh tadi. Oke, kalau dari Bang Hawarinya gimana? Ya kalau saya tipsnya adalah mau dulu. Mau dulu. Wirausaha itu terlihat sulit tapi sebenarnya gampang. Terlihat gampang sebenarnya sulit. Nah, tapi ya bagaimana kita meyakinkan diri kita bergerak dulu. Dalam arti kata sebenarnya sejujurnya apapun yang kita jual secara produk oke, kualitas bagus, packaging bagus, promo bagus, insya Allah mudah-mudahan pasti customer ada. Tapi bagaimana kita itu step pertama, dan kedua adalah bagaimana kita menjaga stabilisasi gitu. Dan yang arti kata ya kita harus pandai ngelihat momentum, macam tadi dibilang bahwasannya ikut acara pensi atau Gojek Food dan Tribun buat acara, kita ikut segala macam, terus relasi pertemanan segala macam ya, itu yang harus kita bangun gitu. Karena dunia UMKM segmentik kuliner itu sebenarnya sangat luas, sangat luas dan bisa merangkul siapa aja, mulai dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas, semua butuh makan, dan gitu semua butuh asupan jajanan gitu kan, dan tidak mungkin kita ngedrop kalau kita tidak berusaha. Itu aja sih bagi saya, itu intinya adalah bagaimana kita mau melangkah, terus menjaga stabilisasi langkah kita, mau melaju gitu. Karena peluang-peluang sekarang untuk memasarkan produk kita juga udah luar biasa banyak gitu kan, mulai dari medsos, grup-grup WA, media, ada aplikasi yang bisa mengantarkan dan menjemput pelanggan serta customer bisa beli enak duduk di rumah atau di kantor kan gitu. Jadi udah tidak sulit sekarang untuk berwirausaha karena digital itu sangat luas gitu loh. Dan sekarang bagi Kota Medan saya sangat bangga di masa pandemi Medan banyak melakukan atau buka kuliner-kuliner. Teman-teman tuh banyak yang awalnya itu tadi kayak Kak Nadira bilang ada yang PHK bisa bergabung untuk membangun usaha atau langsung kita membangun terjun usaha, dan alhamdulillah sekarang malah teman-teman banyak yang nggak mau kerja lagi gitu loh. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan sekarang tapi harus melek digital gitu aja sih. Keren banget ya, itu tadi tips dari para narasumber kita. Mungkin boleh dari Mbak Diannya ada kasih tips dan saran untuk para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan, untuk para Tribuners juga Mbak. Ya, jadi buat Tribuners yang ingin mencari tahu lebih jauh tentang bagaimana sih cara membuka usaha secara digital, itu silakan bisa ke melajubersamagojek.com, karena di situ ada juga tips-tips atau pengenalan juga apa sih Gobis itu, apa sih digital ekosistem Gojek itu bisa membantu apa saja gitu. Dan kami berharap seluruh episode ini selama bulan Desember ini bisa membantu ya, baik para UMKM yang sudah menjalankan usaha atau yang baru mencoba ya. Oke, itu dia tadi. Terima kasih Mbak Dian, Mbak Nadira, Bang Hawari udah mau berkunjung ke Tribun Medan Studio, udah mau bincang-bincang dengan kita. Itu seru banget. Serius, episode kali ini seru banget. Jadi memang benar-benar kita bisa tahu semuanya, gimana cara membuka usaha di awal sebelum pandemi, ada yang sesudah pandemi, terus gimana cara bergabung sama Gojek.
Oke, itu dia di Tribuners BBM kita episode kali ini. Selama bulan Desember ini, setiap minggunya kita sudah berjumpa dengan berbagai narasumber, mitra usaha dari Gojeknya dan UMKM kuliner yang sudah berbagi pengalaman menarik dalam bergerak maju bersama Gojek. Masa pandemik bersama Super App Gojek tadi ya Mbak. Yes, benar. Terima kasih banyak pokoknya sekali lagi untuk Mbak Nadira, Bang Amari, Mbak Sama-sama. Dian atas waktunya, atas sharingnya. Terima kasih juga buat Gojek atas sharingnya dari episode 1 ya dari kemarin ya Mbak. Dengan Mbak ya langsung ya episode 1 ya sampai episode 5 ini pasti bermanfaat untuk Tribuners ya. Amin. Oke, kalau gitu saya Molly pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bye-bye.